Shalom, selamat pagi. Kita bersekutu pada hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, yaitu pada hari ini Jumat 10 Maret 2023. Firman Tuhan akan dibacakan, begini firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023 diambil dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini ingin memberitahukan kembali bagaimanakah kita menjaga diri untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Kita yang sebagai anak-anak terang menjauhi segala perilaku-perilaku cemar, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan memakai senjata rohani. Kita sering bingung dengan cara menggunakan ataupun bagaimana menggunakan senjata rohani tersebut. Firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwasanya kekuatan nama Tuhan Yesus akan membantu kita melawan segala hawa nafsu, perbuatan cemar, dan hal-hal yang tidak berkenan. Karena perlu kita ketahui, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa diperubahi ataupun diperbaharui. Karena kita yang sebagai anak-anak terang harus mengingat fungsi dan tujuan kita hadir di tengah-tengah dunia, yaitu menerangi dunia, memberikan rasa kepada dunia, rasa akan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 8-13, kita diinginkan menjadi anak terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia. Banyak dari kita yang sangat sulit melawan keinginan daging. Karena apa? Karena pikiran ini senantiasa menuntun daging kita, menuntun organ tubuh kita, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan ingin memberikan perisai kepada kita melalui nama Tuhan Yesus tersebut. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan diberikan kekuatan untuk melawannya. Yakinlah, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kita akan melawan segala hawa nafsu, perbuatan cemar, dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini kita melihat, diingatkan kepada setiap manusia, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Banyak perilaku ataupun kegiatan kita yang dimana ini untuk memperoleh kesenangan dari pikiran ataupun tubuh kita, padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, hati-hatilah dalam menginginkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita mengharapkan sesuatu? Ini harus kita lihat dan kita teliti. Apakah keinginan kita ini bertujuan untuk hal yang baik ataupun bertujuan untuk merusak segala hal-hal yang baik yang telah ada.
kita diinginkan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan melalui nama Tuhan Yesus tersebut yang sebagai senjata rohani kita. Setiap keinginan yang kita inginkan ini harus kita lihat dan harus kita teliti. Apakah kegunaannya ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan karena dorongan nafsu kita melakukan hal-hal ataupun kita menjalankan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Sebagai contoh, banyak di zaman sekarang bisa kita lihat seorang pria yang sudah memiliki pendamping dan sebaliknya juga seorang wanita yang sudah memiliki pendamping ingin senantiasa memberikan yang terbaik dari tampang ataupun dari dirinya. Hanya untuk mencari perhatian dari lawan jenis yang lain. Dorongan yang seperti ini bisa saja terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka dari itu, bagaimanakah tujuan dari rencana kita? Jangan untuk memuaskan nafsu dari pikiran dan badan kita. Maka dari itu firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita untuk melihat segala rencana yang kita lakukan apakah sesuai dengan firman Tuhan. Ingin melihat bagaimanakah kita memahami power of nama Yesus Kristus tersebut. Dan itu akan terlihat nyata dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa bertumbuh dalam iman Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudari remaja dan Napa Subulung, agar kita senantiasa memahami petunjuk dari Tuhan dan bagaimanakah Tuhan menginginkan kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan petunjuk, memberikan penyertaan kepada kami, agar kami tidak dijerumuskan oleh nafsu dan pikiran, serta keinginan daging kami ini. Tuhanlah yang bertahta dalam hati dan pikiran kami. Jauhkan bisikan-bisikan si jahat, agar kami senantiasa hidup dalam keinginan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.